Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel kami, yaitu channel Mas Sunar Ceria. Dan jangan lupa like, komen, juga subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami. Oke, pada kesempatan ini kita akan berjumpa kembali kepada kalian anak-anak kelas 5 SD yang akan mempelajari tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungannya, pada pembelajaran yang kelima. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi macam-macam otot manusia dan fungsinya. Adapun kompetensi dasar pada materi kali ini adalah pada bidang pengetahuan, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Sedangkan kompetensi dasar dari bidang keterampilan adalah mampu membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Sedangkan yang kedua, siswa dapat membedakan jenis-jenis otot pada manusia. Oke, kita lanjutkan untuk pendalaman materi kita. Kita mengetahui bahwasanya manusia dapat bergerak menggunakan organ gerak, yaitu tulang dan otot. Untuk pelajaran tentang tulang sudah kita atau rangka sudah kita pelajari pada pertemuan yang lebih dahulu. Otot bekerja melalui dua cara, yaitu dengan cara berkontraksi dan berrelaksasi. Adapun yang dimaksud dengan berkontraksi, yaitu keadaan otot yang memendek, membesar, dan mengeras. Contohnya, kerja otot bisep menaikkan lengan bagian bawah. Adapun yang dimaksud dengan berrelaksasi adalah keadaan otot yang mengendur sehingga bentuk sel otot memanjang. Contohnya atau misalnya, kerja otot trisep menurunkan lengan bagian atas. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya fungsi utama dari otot adalah untuk bergerak. Sedangkan fungsi-fungsi lainnya dapat kita perhatikan sebagai berikut. Di antaranya adalah mendukung tubuh, kemudian menjaga postur tubuh, menjaga suhu tubuh, berperan dalam gerakan manusia yang tidak sengaja. Gerakan yang tidak sengaja adalah gerakan yang terjadi secara refleks atau tidak sadar. Contoh gerakan yang refleks atau gerakan tidak sadar ini adalah terjadi seperti pada gerakan detak jantung. Maka jantung bergerak atau berdetak tanpa bisa kita sadari atau tanpa bisa kita kendalikan. Yang kedua, bernapas. Bernapas juga merupakan aktivitas yang terjadi sepanjang waktu dan sepanjang masa tanpa bisa kita kontrol, tanpa bisa kita kendalikan. Dan yang berikutnya adalah gerakan pencernaan makanan melalui sistem pencernaan. Pencernaan makanan setelah masuk ke lambung dan seterusnya ke usus besar, usus halus, usus besar, dan lain sebagainya,
Maka gerakan-gerakan yang ada di dalamnya adalah gerakan yang otomatis atau gerakan di bawah kesadaran kita atau di bawah kendali kita. Kemudian fungsi-fungsi yang lainnya, otot juga berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja atau gerakan yang sadar. Gerakan yang disengaja berarti gerakan yang dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Berapa contoh gerakan yang dilakukan secara sadar atau sengaja, yaitu berlari dan juga berjalan, kemudian mengayun, menendang, menangkap, mengangkat, dan lain sebagainya. Sekarang kita pelajari otot berdasarkan susunannya. Otot berdasarkan susunannya bisa dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu otot jantung, kemudian otot polos, yang berikutnya adalah otot lurik. Mari kita simak dengan baik keterangan dari masing-masing ketiga otot tersebut. Yang pertama adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang melekat pada rangka. Otot lurik berbentuk lurik-lurik. Otot lurik melekat pada rangka sehingga sering juga disebut sebagai otot rangka. Otot lurik tersusun atas serabut-serabut otot atau myofibri berinti banyak. Sel otot lurik berbentuk silindris dengan bagian berwarna gelap dan terang. Otot lurik bekerja atas kesadaran perintah otak dan bisa mengalami kelelahan. Otot lurik terdapat pada bagian tubuh kita, misalnya pada otot punggung, kemudian otot dada, otot lengan, otot paha, dan otot pipi. Berikutnya adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang hanya terdapat pada organ jantung, sehingga tidak terdapat pada organ tubuh yang lainnya. Otot jantung merupakan otot yang mempunyai keistimewaan, yaitu berbentuk lurik namun bekerja seperti otot polos, yakni di luar kesadaran atau di luar perintah otak. Otot atau sel otot jantung berbentuk serabut lurik bercabang yang bercabang-cabang, silindris, dan memanjang. Sel otot jantung mempunyai banyak inti dan terletak di tengah serabut. Otot jantung bekerja secara teratur, tidak cepat, dan tidak mengikuti perintah otak. Yang berikutnya adalah otot polos. Otot ini disebut otot polos karena tidak memiliki garis-garis melintang atau yang biasa disebut dengan lurik. Otot polos bekerja tidak menurut kehendak kita atau bekerja di luar kesadaran kita. Otot polos bekerja lambat, teratur, dan tidak mudah lelah. Otot polos terdapat pada organ dalam seperti saluran pencernaan, saluran ekskresi, dan saluran kelamin. Inilah jenis-jenis otot yang bisa kita perhatikan dari manusia: otot jantung, otot lurik, dan otot polos. Kardial muscle, skeletal muscle, dan semut
mashkel. Sekarang mari kita simak atau kita perhatikan bagaimanakah perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Inilah perbedaannya antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Yang pertama, bentuk sel. Otot lurik berbentuk silindris memanjang, sedangkan otot polos bergelondong, kedua ujungnya meruncing dan tengahnya menggembung. Dan otot jantung adalah berbentuk silindris memanjang dengan ujung yang bercabang. Jumlah inti sel pada otot lurik banyak, pada otot polos hanya satu, sedangkan pada otot jantung lebih dari satu. Kemudian letak inti sel pada otot lurik di tepi sel, sedangkan pada otot polos di tengah sel, dan pada otot jantung berada di tengah sel. Dan sistem kerjanya, otot lurik bekerja secara sadar atau berada di bawah kendali otak, sedangkan otot polos bekerja secara tidak sadar. Otot jantung bekerja secara tidak sadar. Sedangkan reaksinya, otot lurik bereaksi cepat, kemudian otot polos reaksinya lambat, dan otot jantung juga reaksinya lambat. Kemudian pada gerakan, untuk otot lurik cepat lelah atau cepat mengalami kelelahan karena dikendalikan oleh otak. Sedangkan pada otot polos dan otot jantung, kedua-duanya tidak cepat lelah sehingga bisa bekerja sepanjang masa dan sepanjang waktu. Dan letak otot adalah melekat pada tulang. Pada otot polos letaknya adalah pada organ-organ dalam, bagaimana yang kita sebutkan di awal, ya seperti di organ pencernaan, di organ kelamin dan lain sebagainya. Sedangkan namanya otot jantung ya letaknya berada di jantung. Oke, sampai jumpa lagi. Itu tadi pelajaran kita tentang mengenal jenis-jenis otot, fungsinya, dan juga perbedaannya. Yang terpenting kalian sebagai pelajar adalah jangan sampai lelah belajar. Karena kalau sampai lelah belajar, maka di masa yang akan datang harus berani atau harus bersiap menahan perihnya kebodohan. Begitulah pesan guru besar kita, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau menyampaikan, bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen.